sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, ya. Pertama, saya ucapkan selamat pada Bapak Ibu calon pengajar praktek angkatan yang kelima yang sudah lolos sampai tahap yang ketiga ini, Bapak Ibu. Jadi ini tahap yang terakhir rangkaian seleksi calon pengajar praktek. Jadi saya selalu sampaikan Bapak Ibu sekalian tidak usah mendua ya, tidak usah mendua atau bahkan malah menjadi sambilan nanti di kelasnya ini. Karena apa? Ini sangat menentukan sekali dan Bapak Ibu selalu diamati, yaitu ya. Kemudian pesan saya yang pertama, siapkan 15 hari ke depan ini ya paket internetnya, gitu kan. Karena apa? Bapak Ibu sekalian selama pembekalan semuanya pakai internet atau online. Makanya saya sampaikan pantun, burung ababil, burung kutilang. Ya. Semoga sinyal online Bapak Ibu tetap stabil dan tidak menghilang. Gitu ya. Bapak Ibu itu penting sekali karena apa? Karena semuanya akan disampaikan secara online. Saya wanti-wanti nanti misalnya, oh pas lagi waktu luang, Ibu Bapak bisa udahlah dipenuhi dulu paket datanya supaya tidak menjadi masalah. Yang berikutnya, Bapak Ibu, pembekalan ini ada dua peserta ya. Tadi sudah sampaikan Pak Otong, ada yang rekrutmen reguler dan ada yang rekrutmen dari guru penggerak. Kalau yang dari guru penggerak, saya kira sudah tidak asing lagi, sudah terbiasa, apalagi materi-materinya juga sudah selaras, ya tinggal melakukan penguatan. Mungkin bagi guru penggerak penting sekali nanti bagaimana melakukan pendampingan dan lokakarya, dan yang bersangkutan sudah dapat ilmunya semua sehingga tidak bermasalah. Kalau yang reguler ini hal yang baru ya, tadi ada yang komentar kelihatannya bagaimana ya saya merenim caranya gimana gitu, itu juga harus belajar Bapak Ibu. Kemudian masih ada yang bertanya, coba jadwalnya di-share gitu kan. Nah, sementara jadwal itu sudah di-share kelihatannya di grup ya. Jadi Bapak Ibu sekalian cek selalu grup ya. Jangan sampai tertindas oleh yang lain sehingga Bapak Ibu sekalian ketinggalan informasi. Semuanya komunikasi lewat chat, tapi nanti Bapak Ibu sekalian begitu sudah pembelajaran lewat LMS, Bapak Ibu sekalian tidak bisa minta informasi atau pembelajaran lewat WA. Misalnya, bagaimana ya saya ngirimkan tugas lewat WA ya? Tidak bisa, semuanya lewat online. Itu penting sekali Bapak Ibu sekalian dari awal ya saya sampaikan. Waktunya 15 hari, waktu yang cukup pendek ya, tapi ada yang menyebutkan ini waktu yang cukup panjang, lihat Bapak Ibu sekalian bisa menikmati atau tidak ya. Tapi dari yang pengalaman kemarin, teman-teman yang sudah ikut gelombang pertama bilang, alhamdulillah Bapak Ibu kita mendapatkan vitamin yang cukup lengkap ya, vitamin untuk bagaimana menjadi pengajar praktek. Bapak Ibu, saya izin share ya. Ya, apakah sudah kelihatan? Sudah, Pak. Oke. Kelihatan, Pak. Ya, jadi Bapak Ibu santai saja ya, bisa sambil minum kopi jahe atau STMJ
atau minum kopi susu, silakan tidak apa-apa, atau kalau ada cemilan, silakan tidak apa-apa. Yang penting Bapak Ibu sekalian nyaman, kemudian bisa memahami apa yang disampaikan. Nah, tadi sudah disampaikan Pak Otong ya tentang rekrutmen CPP angkatan yang kelima. Ini yang saya sampaikan yang reguler itu dari guru, kepala sekolah, praktisi pendidikan ya. Yang pembekalan gelombang 1 sudah dilakukan, ada sekitar 848, tinggal menunggu nanti pleno untuk kelulusan, dan pleno kelulusan nanti pengumumannya juga menunggu pembekalan yang gelombang kedua ini. Gelombang 2 itu ada 709, ya 709. Ada yang dari gelombang 2 itu ada 241, ini yang reguler, kemudian 468 ini berasal dari guru penggerak. Jadi yang bersangkutan sudah memiliki atau mempunyai sertifikat guru penggerak. Dan kelasnya luar biasa sekali, 26 kelas ya. Artinya apa? Kalau nanti ada kelas A sampai kelas Z, itu artinya semua huruf sudah dipakai gitu kan. Jadi kenapa tadi Pak Otong sampaikan harus merinim masing-masing peserta supaya bisa terdeteksi, jangan sampai Bapak Ibu sekalian namanya tidak terdeteksi sehingga dinyatakan tidak hadir atau pas menghilang dan lain-lain. Sehingga Bapak Ibu sekalian harus cermati. Jumlahnya untuk angkatan gelombang yang kedua ini 709 ya. Oleh karena itu diinformasi di Bapak Ibu sekalian, Renim gitu ternyata Renim angkatan angkatan 5 gelombang 2 ini nomor 709 itu Denny Hutagalung, itu ternyata nomor yang terakhir. Nomor yang terakhir ini dari Sumatera Utara. Bapak Ibu, saya sampaikan selalu bahwa untuk menjadi guru penggerak, untuk menjadi pengajar praktek, menjadi fasilitator, harapannya itu tergerak dari hati ya. Jangan terpaksa karena mungkin ada informasi atau edaran atau himbauan dari dinas pendidikan yang bersangkutan atau dari teman-temannya atau yang lain. Karena apa? Keterpaksaan itu nanti menjadi beban Bapak Ibu sekalian dalam proses pendidikan ya. Karena pendidikan itu tidak pendek ya, 6 bulan ya. Sehingga Bapak Ibu sekalian memerlukan niat yang tulus dari dalam hati ya. Karena saya lihat ada beberapa yang mulai terpaksa mungkin diwajibkan oleh dinasnya untuk mendaftar itu. Oleh karena itu akan ketahuan mana yang terpaksa, mana yang tidak akan ketahuan di aplikasi. Karena apa? Ada juga Bapak Ibu sekalian yang mengisi IC itu di aplikasi pada waktu asesor melihat itu ada hal-hal yang aneh dari jawaban-jawaban IC yang diberikan oleh pengajar praktek ataupun oleh guru penggerak. Misalnya ada pertanyaan apa yang memotivasi Anda mendaftar guru penggerak? Jawabannya, saya belum termotivasi untuk ikut guru penggerak. Dan seperti itu. Jadi semuanya akan terekam Bapak Ibu sekalian. Jadi saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, sekarang eranya digital ya, digital. Sekali klik masuk ke media sosial atau ke aplikasi itu akan terekam ya. Jadi jawaban-jawaban itu akan terekam dan akan bisa diidentifikasi. Ini yang bersangkutan itu memang ngaco, apakah ini coba-coba ya atau hanya sekedar memenuhi himbauan
atau menggugurkan kewajiban Bapak saya lu sudah mendaftar itu. Nah, ada juga yang misalnya menjawab apa yang Anda lakukan untuk mewujudkannya, maka dia menjawab belum dapat terwujud dan seterusnya, atau modelnya copy paste itu. Jadi niatkan dari dalam hati mulai sekarang sehingga Bapak Ibu sekalian tidak terpaksa. Lebih baik ya sesuaikan dengan hati, pikiran Bapak Ibu sekalian bahwa saya niat atau tidak itu mulai dari sekarang. Ada juga yang menuliskan misalnya dari praktek yang sudah dilakukan aksi nyata itu bagaimana hasilnya? Ada yang menjawab banyak luar biasa, Bro, gitu. Termasuk juga untuk memenuhi sejumlah karakter yang ditetapkan misalnya 500 sampai 5.000 karakter itu ya. Jadi ada hal-hal aneh. Ini mungkin coba-coba ya Bapak Ibu ya. Saya akan mencobalah seperti apa. Tapi itu akan terkunci pada waktu mereka mendaftar di angkatan berikutnya. Karena di sistem sudah terkunci dan akan memberikan balasan bahwa saudara sudah ikut pendidikan guru penggerak di angkatan yang kedua misalnya atau angkatan ketiga. Ya, jadi ini juga akan diidentifikasi oleh asesor. Ini juga Bapak Ibu sekalian ya, pertama mungkin menjawabnya agak bagus, lama-lama copy paste ya. Nah, hal-hal yang seperti ini mohon Bapak Ibu saya selalu sarankan kita jari-jari kita akan menetapkan membuat sejarah kita ya. Jadi di media sosial itu begitu sudah masuk, sudah tersebar kemana-mana. Itu jadi harapannya hati-hati dalam melakukan komunikasi, baik itu formal, non-formal, atau juga Bapak Ibu sekalian komunikasi lewat HP Bapak Ibu. Bapak Ibu, ini perencanaan atau target Kemendikbud merekrut guru penggerak sampai tahun 2024 ya. Ada sementara ini ada 13 angkatan yang dalam waktu jangka menengah ya karena pasti nanti ada program selanjutnya untuk tahun 2025 dan seterusnya. Sampai tahun 2024 target Kemendikbud ada 405.900. Nah, posisi sekarang Bapak Ibu sudah rekrutmen angkatan ke-5 yang akan nanti dijalankan di bulan Mei. Targetnya 8.000 ya. Dari target 8.000 itu kelihatannya kalau kemarin saya lihat di aplikasi pendaftarnya mencapai lebih dari 100.000. Memang saat ini antusiasme untuk mengikuti pendidikan guru penggerak luar biasa sekali ya, banyak sekali ya. Ada yang satu daerah itu pendaftarnya lebih dari 2.000 sementara kuotanya hanya 50 ya. Ya, jadi ada 2.000 yang mendaftar, tapi sementara daerah itu mungkin hanya 50 peserta yang akan diambil. Ini angkatan 5, 8.000, angkatan 6 ini juga sudah ditutup untuk pendaftarannya 8.000, dan angkatan 7 ini minggu depan kalau nggak salah ya itu akan segera dibuka angkatan 7 dengan target 20.000. Nah, saya sampaikan Bapak Ibu di angkatan yang ke-7 akan dibuka untuk 514 kabupaten kota. Ya. Jadi kalau di wilayah Bapak Ibu sekarang di angkatan 5, nanti akan dibuka lagi di angkatan 7. Ya, jadi monggo silakan disampaikan kepada Bapak Ibu guru yang lain untuk mengikuti pendidikan guru penggerak
dan sekaligus mendaftar di angkatan yang ke-7. Karena hampir semua kabupaten kota itu menjadi sasaran, dan di angkatan 7 lah semua akan terlibat. Nanti walaupun di angkatan 6 sudah dibuka, akan lagi dibuka di angkatan 7. Angkatan 1 dan angkatan 2 sudah meluluskan, yang termasuk ini alumninya sekarang sudah mengikuti pembekalan calon pengajar praktek, ya. Kemudian angkatan yang ketiga dan angkatan keempat sekarang sedang proses pendidikan, dan tentu saja ini kita sedang melakukan pembekalan di angkatan yang kelima. Bapak Ibu, ini program besar atau program prioritasnya Kemendikbudristek, ya, yang tadi sudah disampaikan Pak Direktur bahwa tujuan pendidikan di Indonesia adalah ke murid dan murid, karena siapapun yang berkecimpung di pendidikan ujung-ujungnya adalah ke murid. Mau itu menteri, mau itu dirjen, direktur, kepala dinas, kepala sekolah, pengawas, guru, semuanya ujung-ujungnya adalah ke murid. Walaupun ada beberapa pejabat yang tidak berkenaan langsung dengan murid, karena yang berkenaan langsung dengan murid adalah guru. Tapi semuanya arahnya adalah ke murid. Oleh karena itu, apabila di suatu daerah atau suatu negara, itu yang diukur adalah muridnya. Apabila kemajuan negara itu diukur kurang bagus, itu sebenarnya mulai dari murid. Gitu. Nah, kemudian strategi utama Kemendikbud itu adanya sekolah penggerak. Apakah sekolah penggerak itu harus melalui PSP? Ya, itu hanya inisial Bapak Ibu sekalian, ya. Apakah sekolah yang belum ikut sekolah penggerak bisa menggerakkan dirinya? Tentu saja bisa, ya, tentu saja bisa. Jadi harapannya nanti semakin banyak sekolah-sekolah penggerak yang ada di Indonesia, ya, yang diharapkan juga kepala sekolahnya semua dari guru penggerak, gitu. Nah, kemudian ada program utama Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan. Di situ ada 1 sampai 5. Yang pertama adalah transformasi kepemimpinan pendidikan, yang dalam hal ini programnya adalah program pendidikan guru penggerak. Jadi ini yang Bapak Ibu sekalian sedang akan jalankan adalah program pendidikan guru penggerak. Kemudian ada sekarang juga lagi proses transformasi PPG Prajabatan, pendidikan profesi guru. Kemudian ada juga pengembangan ekosistem belajar guru di setiap provinsi. Ya, jadi di setiap provinsi sedang berproses pendirian balai guru penggerak. Jadi balai guru penggerak ini adalah tempat belajarnya peningkatan kompetensi, ya, tempat berefleksinya, berkolaborasinya guru-guru penggerak. Ya, jadi nanti bagaimana pengembangan di daerah itu, nanti setiap provinsi akan didirikan balai guru penggerak. Sekarang juga sudah berjalan tentang pemberdayaan komunitas pendidik. Ini adalah program gotong royong pelibatan komunitas, ya, untuk peningkatan kompetensi guru yang ada di wilayah melalui program organisasi penggerak. Kemudian tentu saja dari semua transformasi ini perlu didukung oleh revisi regulasi yang sekarang juga semuanya sedang bergulir. Dan yang satu, Permendikbud nomor 40 tahun 2021 adalah salah satu produk dari revisi regulasi dan tata kelola yang saat ini sudah terbit.
Nah, Bapak Ibu, ini adalah program utama Rumah Transformasi Kemendikbud yang sedang bergulir. Saya sampaikan, Bapak Ibu, guru penggerak adalah pemimpin pembelajaran, ya. Tentu saja yang menerapkan merdeka belajar, yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif, dan proaktif. Jadi, Bapak Ibu sekalian, guru-guru penggerak kita itu akan membentuk ekosistem pendidikan di sekolah masing-masing. Dan tentu saja saling berkoordinasi, bekerja sama antara guru satu dengan guru yang lain, termasuk nanti di luar sekolah. Nah, profil yang diharapkan dari guru penggerak adalah menjadi guru yang mandiri dan reflektif. Guru yang mandiri itu guru yang bergerak tanpa harus diperintah, tidak harus menunggu surat tugas, karena guru itu adalah harus selalu belajar, belajar dan belajar, ya, tanpa harus menunggu harus lengkap peralatannya, menunggu harus ada dana, ya, menunggu harus ada perintah, ya. Jadi mandiri karena pada prinsipnya guru itu harus selalu berkembang. Kemudian berpihak pada murid, nanti tentu saja Bapak Ibu sekalian akan dipelajari tentang bagaimana pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian memiliki manajemen pembelajaran yang baik, kemudian melakukan inovasi dan kolaborasi dalam proses pengembangan pembelajaran. Tentu saja harus berperilaku sesuai dengan kode etik guru. Tadi disampaikan bahwa guru itu menjadi role model, termasuk nanti calon pengajar praktek itu juga menjadi role model yang akan selalu dicontoh oleh guru penggerak, ya, perilakunya, sikapnya, ya, kemudian cara berpikirnya, cara melakukan refleksi itu biasanya menjadi panutan. Nah, tadi disampaikan juga oleh Pak Direktur bahwa memimpin pembelajaran ini, ya, untuk nanti bisa menjadi kepala sekolah, pengawas sekolah, menjadi instruktur pada pelatihan guru. Ini yang diharapkan Bapak Ibu sekalian. Tapi tadi Pak Direktur juga sampaikan, ya, ada kepala sekolah atau pengawas itu jangan sampai menjadi satu-satunya tujuan, ya, bahkan menjadi tujuan akhir dari proses pembelajaran pendidikan guru penggerak. Karena ada kemarin sampaikan Pak Kasiman, saya sudah menjadi kepala sekolah ini, berarti saya mengundurkan diri ya untuk menjadi guru penggerak karena saya tujuannya kan sudah tercapai menjadi kepala sekolah itu. Jadi menurut saya silakan dilanjutkan walaupun di tengah perjalanan Bapak Ibu sekalian diangkat menjadi PLT, kemudian diangkat menjadi kepala sekolah, ya pendidikannya diselesaikan. Karena apa? Itu syarat untuk menjadi kepala sekolah. Kalau Bapak Ibu sekalian menjadi kepala sekolah, tetapi tidak memiliki sertifikat guru penggerak, maka hanya berlaku 1 periode. Jadi bisa diangkat menjadi kepala sekolah, tapi hanya 1 periode atau hanya 4 tahun. Setelah 4 tahun, ya sudah berhenti. Karena apa? Tidak memiliki sertifikat guru penggerak. Bagi guru yang mempunyai sertifikat guru penggerak, maka bisa menjadi kepala sekolah selama 4 periode atau 16 tahun. Itu ya, bisa diangkat lagi, dan diangkat lagi. Tapi kalau tidak memiliki, itu hanya 1 periode. Ada kemarin juga yang agak gusar, agak galau, Pak Kasiman, ternyata bisa juga menjadi kepala sekolah tidak melalui guru penggerak, gitu kan? Kalau karena apa? Kenapa? Nggak ada artinya ikut guru penggerak. Ternyata masih juga mengangkat kepala sekolah tidak dari guru penggerak. Bapak Ibu,
kita harus melihat secara umum ya, secara komprehensif permasalahan yang ada di sekolah. Sementara ini Bapak Ibu sekalian, kekurangan kepala sekolah di seluruh Indonesia, di setiap kabupaten kota itu cukup banyak sekali ya, sehingga Permendikbud 40 tahun 2021 itu adalah solusi ya, solusi untuk permasalahan kekurangan kepala sekolah ya. Jadi di Permendikbud itu disampaikan bahwa kepala sekolah yang diangkat dari guru hanya 1 periode. Diharapkan selama 1 periode itu ya, atau 4 tahun itu, di daerah itu sudah ada guru penggerak. Saya yakin selama 4 tahun pasti daerah itu sudah ada guru penggerak. Setelah itu ya semuanya lewat guru penggerak. Jadi hanya solusi untuk di awal supaya permasalahan kekurangan kepala sekolah di daerah itu selesai ya. Jadi tidak usah khawatir pada Bapak Ibu untuk guru penggerak. Kemudian ini kerangka desain guru penggerak ya. Pembelajarannya itu 70% di tempat kerja ya, karena 6 bulan pelaksanaannya, 70% di tempat kerja, dan diharapkan pembelajaran itu seminim mungkin ya mengganggu pembelajaran. Jadi misalnya nanti ada pendampingan, ya pendampingannya itu silakan dikoordinasikan dengan guru penggerak, kapan waktu yang memungkinkan untuk dilakukan pendampingan, jadi tidak mengganggu sekolah. Kemudian pada waktu lokakarya pun Bapak Ibu dilakukan biasanya di hari Sabtu, jadi di luar jam kegiatan belajar mengajar. Kemudian 20% belajar dengan rekan guru yang lain, karena pada prinsipnya di guru penggerak itu belajar sesama rekan guru lainnya ya. Karena menurut teori bahwa belajar yang paling baik adalah belajar dengan rekan guru lainnya. Karena apa? Karena belajar dari praktek-praktek baik yang pernah dilakukan dari guru yang lainnya gitu. Kemudian 10% itu belajar bersama fasilitator atau pendamping. 3 paket modul yang akan dipelajari adalah paradigma dan visi guru penggerak. Modul pertama itu ada 4 modul ya, dari 1 paket modul yang pertama itu ada 4 modul. Kemudian paket yang kedua, praktek pembelajaran yang berpihak pada murid, itu ada 3 modul. Paket modul yang ketiga, pemimpin pembelajaran dalam pengembangan sekolah, ini ada 3 modul juga ya. Jadi seluruhnya ada 10 modul ya. Kemudian strategi pembelajarannya Bapak Ibu ya. Pembelajaran daring adalah fokus pada mengenal materi dan konsep menggunakan alur merdeka. Yang diberikan oleh siapa? Oleh narasumber, pemberian materinya, kemudian setelah narasumber akan diberikan juga oleh instruktur modul-modulnya. Setelah instruktur memberikan materi, gambaran, global, konsep, teori, kemudian contoh-contoh praktek baik, selanjutnya difasilitasi oleh fasilitator. Ya. Jadi fasilitator itu nanti mendampingi Bapak Ibu sebagai teman belajar secara online. Untuk apa? Untuk memimpin diskusi, untuk melakukan refleksi, untuk berkolaborasi, nanti juga penugasan juga dilakukan oleh fasilitator gitu. Kemudian Bapak Ibu calon pengajar praktek itu melakukan, perannya adalah melakukan pendampingan luring ya, fokus pada refleksi dan penerapan pembelajaran, kemudian lokakarya juga secara luring ya, nanti fokusnya pada melatih keterampilan, refleksi, dan pengalaman bersama rekan sejawat. Nah,
Bapak Ibu nanti akan mendampingi kurang lebih 5 calon guru penggerak, ya 5. Saya sampaikan yang 5 ini pada waktu melakukan pendampingan tidak boleh dilakukan secara kelompok. Pendampingan luring adalah pendampingan individu dengan cara Bapak Ibu pengajar praktek itu berkunjung ke sekolah-sekolah calon guru penggerak itu. Ya, jadi satu persatu dikunjungi, masing-masing guru penggerak itu dikunjungi 4 jam. Ya, mungkin kalau 5 itu Senin si A, ya Selasa si B dan seterusnya sampai guru penggerak yang ke-5. Nah, kalau waktu lokakarya, Bapak Ibu sekalian akan berkumpul satu kabupaten kota itu di satu wilayah untuk melakukan lokakarya, berbagi praktik baik, dan melakukan penguatan-penguatan apa yang sudah dilakukan, aksi nyata apa yang sudah diimplementasikan. Jadi ini Bapak Ibu ya yang pengajar praktek nanti mendampingi secara luring dan lokakarya dengan luring. Saya kira kalau yang dari guru penggerak itu sudah biasa ya karena sudah menerapkannya sampai ke aksi nyata. Nah, peran pengajar praktek adalah memandu lokakarya dan melakukan pendampingan individu ke sekolah ya. Jadi di situ saya sampaikan tadi 70% secara daring, yang daring itu dari instruktur dan fasilitator, yang luring adalah pengajar praktek. Di samping itu, Bapak Ibu, pengajar praktek melakukan penilaian ya, melakukan penilaian. Jadi nilai guru penggerak itu didapatkan dari nilai fasilitator dan nilai pengajar praktik. Jadi yang menentukan adalah dua, masing-masing bobotnya adalah 50% dari fasilitator, 50% dari pengajar praktek. Nah, ini peran yang dilakukan Bapak Ibu ya. Tentu saja kalau perannya guru penggerak belajar 10 modul, kemudian belajar di tempat kerja, belajar melalui LMS, kemudian mengerjakan penugasan, kemudian melakukan aksi nyata. Itu untuk guru penggerak. Nah, pengajar praktek ini tugasnya adalah mendampingi individu, memfasilitasi pendampingan lokakarya, evaluasi, menilai, umpan balik, kemudian membuat laporan, dan memfasilitasi refleksi. Nah, pertanyaan yang selalu muncul adalah, Pak Kasiman, saya itu pengajar praktek, mendampingi guru penggerak. Apakah saya nanti mendapatkan sertifikat guru penggerak? Ya, tentu saja tidak. Ya, tentu saja tidak. Karena yang menjadi peserta guru penggerak itu yang mendapatkan. Fasilitator apa juga mendapatkan sertifikat guru penggerak? Ya, tidak, karena itu bagian dari pembelajaran yang diberikan ke guru penggerak. Jadi, yang mendampingi guru penggerak itu adalah instruktur, fasilitator, dan pengajar praktek. Yang mendapatkan adalah ya guru penggerak itu. Nah, tapi jangan khawatir Bapak Ibu ya, terutama yang reguler ya, yang dari guru atau dari kepala sekolah, apakah bisa menjadi mendapatkan sertifikat guru penggerak? Bisa. Ya. Jadi pengajar praktek itu bisa mendapatkan sertifikat atau STTP asalkan mengikuti rekognisi atau penyetaraan ya. Jadi ini jalur aktor di pendidikan guru penggerak. Yang pertama adalah CGP yang sudah lulus ya, itu menjadi guru penggerak. Guru penggerak mengikuti seleksi dan pembekalan bisa menjadi pengajar praktek. Nanti pengajar praktek setelah nanti ada peluang untuk menjadi fasilitator, bisa mengikuti seleksi dan pembekalan, akhirnya menjadi fasilitator. Kalau fasilitator nanti ada peluang untuk menjadi instruktur, bisa mengikuti seleksi dan pembekalan. Jadi ini sudah sampai instruktur.
bagaimana untuk mendapatkan rekognisi atau penyetaraan dari pengajar praktek yang dari guru yang pengen mendapat sertifikat guru penggerak? Bapak Ibu, kalau sudah mengikuti atau melaksanakan ya peran sebagai pengajar praktek satu angkatan, ya bagi pengajar praktek yang sudah berperan satu angkatan, ini berhak untuk mengikuti seleksi dan pembekalan fasilitator. Ya, jadi berperan satu angkatan bisa mengikuti seleksi di atasnya. Nah, sambil berperan sebagai fasilitator, maka Bapak Ibu sekalian pengajar praktek yang dari guru yang waktu bersamaan itu sedang mengikuti rekognisi. Dengan cara apa? Ya berperan sebagai fasilitator, juga mengerjakan penugasan-penugasan penyetaraan atau rekognisi. Ya, karena saya sampaikan pengajar praktek itu walaupun sudah menerima pembekalan, tapi belum sampai mengikuti sampai ke aksi nyata. Jadi ada beberapa kekurangan pembelajaran yang ada di pengajar praktek. Jadi pengajar praktek untuk mengikuti rekognisi, ikut mendaftar fasilitator, berperan sebagai fasilitator, dan mengerjakan penugasan-penugasan rekognisi. Itu bisa kalau lulus mendapatkan sertifikat guru penggerak. Gitu. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu sekalian, jalani, ikuti ya sehingga Bapak Ibu sekalian bisa mendapatkan sertifikat guru penggerak. Nah, ini jumlah jamnya Bapak Ibu sekalian ya, mana yang daring, ini yang hijau itu mulai dari narasumber, instruktur, kemudian fasilitator itu daring, semuanya pembelajaran lewat LMS juga daring, kemudian pengajar praktek berapa jam dan berapa kali Agrus mengikuti pembelajaran luring itu sudah ada. Nah, ini pola pendidikannya ya di angkatan yang kelima hanya 6 bulan ya. Kalau Bapak Ibu sekalian kemarin sudah ada yang mengikuti 9 bulan, ini dilakukan hanya 6 bulan. Bisa dipastikan dari 10 modul itu setiap 2 minggu sekali akan berganti modul ya. Jadi 2 minggu sekali ya. Berganti modul. Modul ini sebenarnya kalau dibaca itu hanya satu jam selesai satu modul ya. Tapi pembelajaran di sini adalah pembelajaran yang memang perubahan mindset sehingga Bapak Ibu sekalian perlu cukup waktu yaitu masing-masing 2 minggu. Prinsipnya Bapak Ibu Kemendikbud dalam hal ini menginginkan atau bercita-cita menghidupkan kembali pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara di ruang-ruang kelas kita yang sementara ini hanya sebagai slogan, hanya sebagai semboyan, tapi kita ingin menerapkan pemikiran-pemikiran ini dalam bentuk aksi nyata, implementasi, dan nanti menjadi karakter dari pendidikan yang ada di Indonesia. Ini kurikulumnya untuk pendidikan guru penggerak ya Bapak Ibu sekalian nanti pendampingan individu dan di lokakaryanya ya. Ada 3 paket yang di pendidikan guru penggerak dan masing-masing paket ini punya filosofi sendiri ya. Paket yang pertama itu fokus pada perubahan diri dan atau perubahan mindset calon guru penggerak. Jadi ya kita tidak bisa merubah kelas tanpa harus merubah diri sendiri dulu. Apalagi merubah sekolah. Ya, jadi mulai dari diri. Selalu pembelajaran di pendidikan guru penggerak itu selalu dimulai dari diri sendiri. Gitu. Nah, paket yang kedua itu praktek pembelajaran yang berpihak pada murid atau anak. Ya. Filosofinya adalah fokus pada perubahan kelas atau perubahan rekan sejawat. Ya. Kemudian yang ketiga adalah pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sekolah. Tentu saja
ini bagian yang terakhir yang menjadi tujuan kita, fokus pada perubahan sekolah sebagai individu atau pemimpin pembelajaran. Ya, jadi ini ada filosofinya, merubah diri, merubah kelas, dan merubah sekolah. Ya. Pembelajarannya adalah mengadaptasi dari pembelajaran siklus inquiry pada PGP, ya, menggunakan pembelajaran transformatif, ya, mulai dari interaksi, kolaborasi, reflektif, kemudian pendampingan, sampai terbangunnya pengetahuan secara bersama-sama. Dan yang paling utama adalah proses reflektif yang terus-menerus. Kadang-kadang kita sudah mengajar sampai 10 tahun, 15 tahun, tapi tidak pernah refleksi apakah pembelajaran saya itu bagus atau belum, ya, apa yang perlu ditingkatkan, apa yang perlu ditinggalkan karena tidak bagus, itu jarang sekali. Jadi pembelajaran di pendidikan guru penggerak, proses reflektif itu selalu dilakukan. Nah, ini pembelajarannya Bapak Ibu, ya, jadi pembelajaran di pendidikan guru penggerak, dan ini dilakukan oleh fasilitator. Jadi pada waktu melakukan fasilitasi, pembelajaran setiap modul harus melalui proses merdeka. Ya, proses merdeka. Tadi saya sampaikan mulai dari diri. Jadi setiap modul dilakukan perenungan pengalaman pribadi pada setiap modul. Ya, merenungkan pribadi, pengalaman, apa yang sudah dilakukan, apa yang baik, apa yang tidak baik, itu direnungkan diri sendiri dulu. Apakah pembelajaran saya sudah betul atau belum, itu merenungkan diri. Ya. Kemudian setelah itu ada eksplorasi konsep, ya, tentu saja ini apa yang dilakukan melalui eksplorasi konsep itu menonton video, membaca, kemudian mengungkapkan pemahaman, menyimak narasumber, diskusi, ya, kemudian menyimpulkan. Ini semuanya dilakukan secara daring. Setelah itu ada ruang kolaborasi, ya. Ini secara berkelompok, presentasi hasil seperti apa yang dilakukan pada waktu merenungkan, kemudian kita juga harus mengungkapkan apa yang sudah dipelajari. Kemudian demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, sampai ke aksi nyata. Jadi ada aksi nyata, merencanakan, ya, kemudian berefleksi, mendokumentasikan dalam bentuk portofolio. Ini yang setiap modul akan dilakukan oleh calon guru penggerak. Saya kira itu Bapak Ibu semuanya, ya, silakan kalau ada hal-hal yang perlu didiskusikan, ya, kita sharing, ya, terutama Bapak Ibu sekalian yang reguler. Kalau yang dari guru penggerak, silakan juga kalau memang ada refleksi atau nanti apa yang bisa kita lakukan untuk mengembangkan pendidikan guru penggerak. Saya kira itu, saya kembalikan ke Bu Anita. Silakan Bu. Baik, terima kasih Pak Kasiman. Besar harapan kami, apa yang Bapak sampaikan tadi semakin memperkuat komitmen para calon pengajar praktik kita untuk mengikuti pembekalan ini sebaik mungkin, sehingga nantinya para alumni ataupun lulusan ini dapat menjalankan tugasnya dalam mendampingi CGP sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditentukan. Bapak Ibu sekalian, tentunya sudah ada ataupun begitu pertanyaan. Begitu banyak pertanyaan yang terlintas di benak Bapak dan Ibu. Untuk itu, monggo menggunakan fitur raise hand ataupun tolong dituliskan di kolom chat. Silahkan Bapak Ibu. Oke, silakan kalau belum ada di chat bisa juga live, ya, kalau ada yang ingin bertanya.
itunya Eko. Bapak, saya coba membacakan satu pertanyaan dari kolom chat. Adapun pertanyaannya berasal dari Pak Hasbullah. Apakah pengajar praktik nantinya akan mendapatkan surat tugas dari Kemendikbud? Ya, Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan penugasan dari sekolah masing-masing ya. Tapi nanti akan dikoordinir atau dikoordinasikan itu oleh Pem4TK. Ada 6 Pem4TK dan 1 LP2KS atau Lembaga Penyelenggara Pendidikan Guru Penggerak. Nanti sesuai dengan wilayahnya itu sudah ada pembagian. Biasanya diundang ya. Surat tugas itu biasanya dari pimpinan langsung. Ya, yang memberikan surat tugas itu pimpinan langsung. Pimpinan langsung itu siapa? Ya. Dinas ya. Kalau nanti ada yang dari dosen, biasanya dari dekan atau rektor tim. Kalau nanti bagaimana dari praktisi pendidikan, ya dari lembaga, kepala lembaga yang Bapak Ibu sekalian mendapatkan tugas. Jadi, loh gimana ada penugasan? Ya nanti Bapak Ibu sekalian akan mendapat undangan dari Pem4TK untuk menjadi pengajar praktek. Berdasarkan undangan itu, nanti untuk membuat surat tugas. Jadi penugasan tidak dari Kemendikbud, tapi dari lembaga Bapak Ibu sekalian. Saya kira itu. Ya. Jadi silakan Bu Anita, ada lagi atau itu yang ada resen juga tidak apa-apa ya. Baik Bapak, di layar sudah ada Bapak Imade Suwirta. Pak Imade, silakan Bapak. Terima kasih banyak kepada pembawa acara dan Pak Kasiman. Selamat pagi. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam namo buddhaya. Izinkan saya bertanya sedikit. Tadi ada beberapa masukan benar adanya di daerah kami. Sedikit ada beberapa calon guru penggerak itu memang surat tugasnya dari kepala dinas, begitu benar adanya, saya sedikit apresiasi tersebut. Berikutnya juga kami sebenarnya juga di daerah punya masalah di dinas, terutama pada saat izin untuk komunitas yang setelah kami lulus di guru penggerak angkatan 2, kami minta komunitas untuk pengesahan oleh kepala dinas. Sampai sekarang pun kami sulit untuk mendapat SK komunitas kami dari dinas. Mohon bantuannya dari kementerian untuk mungkin membantu kami sehingga kami memang kuat nanti di komunitas bisa mendapat SK dari dinas pendidikan terutamanya. Nah, terus itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, pada saat ruang kolaborasi, apakah kami jika nanti lulus sebagai pengajar praktek, apakah kami wajib ikut dalam ruang kolaborasi bersama fasilitator? Karena pengalaman saya sendiri selama di guru penggerak di ruang kolaborasi kami hanya ditemani sama fasilitator saja, sedangkan guru pengajar prakteknya belum pernah kami bersama-sama belajar di dalam ruang kolaborasi tersebut. Nah, mungkin itu yang dapat tanyakan. Yang lebih mendetail lagi saya garis bawahi, mohon dari kementerian membantu kami untuk komunitas guru penggerak yang kami telah bentuk itu untuk dibantu agar mendapat pengesahan atau mungkin diakui dari dinas, karena kami sampai saat ini semenjak tanggal 18 Desember kami sudah membentuk komunitas dan sudah melobi ke dinas kabupaten. Katanya ada bentrokan kalau di SD itu ada ketua K3S, sedangkan kalau di SMP ada MG, MP, maka kami tidak masuk
terus komunitas ini dimasukkan di mana. Begitu alasannya. Mohon bantuannya untuk memfasilitasi agar komunitas kami di Guru Penggerak itu bisa diakui di dinas dan mendapat SK, sehingga kami melakukan gerakan yang lebih besar, termasuk kami nanti apabila diberi kesempatan untuk menjadi guru penggerak, kami akan menyambung estafet di Guru Penggerak angkatan 5 yang sudah berjalan, untuk kami bisa menjadi penyambung, sehingga guru penggerak di daerah kami, terutama di Kabupaten Gianyar, Bali, itu berkesinambungan dan berjalan dengan lancar. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam nama budaya. Om Santi, 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 Om. Baik, Pak Imade, terima kasih atas pertanyaannya. Kami harapkan kepada Pak Kapolja untuk memberikan pencerahannya, Pak. Bapak Ibu ya, untuk bergerak itu tidak perlu memang gini. Komunitas belajar itu ya tidak harus membentuk baru. Komunitas belajar itu bisa menggerakkan komunitas yang sudah ada. Ada KKG, ada MGMP, itu bisa mengikuti di situ. Jadi tidak membentuk baru. Saya memahami misalnya daerah ini bentrokan dengan ini jadi nanti masalahnya melebar gitu. Lebih baik menggerakkan yang sudah ada. Kalaupun nanti Bapak Ibu sekalian pengen menggerakkan lebih banyak lagi, lebih besar lagi, ya tidak menunggu harus pakai SK ya. Udahlah secara informal ya bersama guru-guru yang lain ya itu bergerak. Nanti jadi kita nanti sifatnya aduh menunggu ini nggak ada izin, kita bisa belajar bersama, bisa belajar mandiri, itu tidak perlu harus nunggu ada surat. Kita bebas belajar di mana saja, nggak usah nunggu surat. Loh, suratnya nggak ada, saya nggak bisa belajar itu, nggak usah nunggu. Itu ciri khas guru penggerak ya. Jadi nggak usah nunggu. Kalau memang nggak bisa, ya sudah ikut di komunitas-komunitas yang lain. Ada KKG, ada MGMP, ada MKKS dan seterusnya itu. Jadi menurut saya sudahlah bergerak aja. Kita nggak usah menunggu. Yang berikutnya, ini Bapak Ibu, saat pembelajaran elaborasi pembelajaran itu pada waktu instruktur menyampaikan materi ya, instruktur menyampaikan di daring, pengajar praktek silakan ikut. Bersama siapa? Bersama guru penggerak ya. Yang 10 modul silakan ikut. Tapi kan kebanyakan itu tidak ikut. Itu pembelajaran gratis Bapak Ibu ya. Karena Bapak Ibu itu akan mendampingi guru penggerak, jangan sampai guru penggeraknya itu tahu ya di elaborasi pemahaman itu bersama instruktur, pengajar prakteknya tidak tahu. Begitu ditanya, loh saya nggak tahu gitu. Ya oleh karena itu silakan belajar. Itu kesempatan yang luar biasa sekali mendapatkan ilmu dari sumber langsung. Karena instruktur itu yang mengembangkan modulnya. Gitu. Terus bagaimana pada waktu ruang kolaborasi bersama fasilitator, silakan ikut. Ya, silakan ikut. Ya, memang jadwalnya tidak ada. Ya, dijadwalkan tidak ada, tapi silakan ikut membersamai calon guru penggerak belajar bersama fasilitator. Jadi namanya pengajar praktek itu banyak ya ruang-ruang untuk belajar bersama instruktur bisa ikut, belajar bersama fasilitator bisa ikut, sehingga pada waktu nanti pendampingan ya itu Bapak Ibu sudah tahu semuanya apa yang dilakukan, tinggal mengarahkan saja. Karena Bapak Ibu sekalian tidak harus pintar sekali, tapi hanya mengarahkan. Karena apa? Pendamping itu atau pengajar praktek itu adalah teman belajar bagi guru penggerak. Ya, teman belajar. Jadi silakan Bapak Ibu sekalian di sini ya kita belajar bersama. Saya selalu sampaikan walaupun kita pembekalan di sini bukan mencari juara, bukan mencari piala ya. Ya, jadi tidak itu. Jika silakan Bapak Ibu sekalian silakan berbagi. Yang sudah pinter IT, ya literasi IT-nya bagus, silakan yang lain dibantu. Karena ada masih juga merinim misalnya nanti belum bisa juga, silakan yang lain
dibantu ya, karena Bapak Ibu sekalian juga nanti mendampingi itu tidak sesuai dengan jenjang Bapak Ibu sekalian yang lakukan. Misalnya ada pengajar praktek dari guru SD, nanti yang didampingi tidak dari guru SD, tapi lintas jenjang. Jadi mungkin ada yang guru TK, pengajar praktek dari guru TK, itu nanti yang akan didampingi adalah bisa SD, SMP, SMA, bahkan SMK. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu, pengalaman kita dari angkatan-angkatan yang sebelumnya, dari yang tidak percaya diri untuk mendampingi Bapak Ibu guru yang jenjangnya di atasnya, setelah ikut pembekalan dan dikuatkan oleh teman-temannya, akhirnya apa? Percaya diri dan bisa melakukan. Jadi jangan khawatir, tidak ada istilahnya satu angkatan pendampingan itu semuanya SD, tidak ada. Semua SMP tidak ada. Semuanya adalah dicampur. Karena ini pembelajarannya adalah pembelajaran kepemimpinan, bukan materi mata pelajaran. Ya, jadi tidak dibedakan. Jadi saya kira itu. Baik, terima kasih Pak. Sebelum kita beralih ke penanya berikutnya, kami mohon kepada Bapak Ibu yang akan bertanya untuk langsung ke inti pertanyaannya saja ya Bapak Ibu. Baik, di layar sudah ada atas nama Pak Tubagus Arayan. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Ibu MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, Om Swastiastu untuk semuanya. Yang pertama, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan terkait masalah guru pengajar praktik. Yang pertama, langsung ke inti pertanyaan. Yang pertama, mohon untuk bisa di-share. Tadi saya hanya melihat sekilas yang dipaparkan oleh Bapak Kasiman, itu jadwal rundown dari tanggal 5 sampai tanggal 22. Kebetulan di sekolah saya itu sudah berjalan sekolah tatap muka 50%. Jadi apabila melihat dari beberapa rundown dan beberapa hari, itu tampaknya akan terjadi tabrakan jadwal di mana kami juga mengajar. Mohon bisa di-share di grup WA kami para calon pengajar praktik agar bisa didiskusikan dengan wakil kurikulum dan kepala sekolah, karena kami setidaknya akan meninggalkan kelas. Itu yang pertama. Mohon infonya kembali untuk Pak Kasiman. Izin bertanya, jika calon guru penggerak itu akan mendapatkan sertifikat dan karir seperti yang Bapak bilang, mohon infonya untuk kami para pengajar praktik, Pak. Apakah kami juga akan mendapatkan sertifikat? Kemudian apakah kami juga memiliki kesempatan yang sama untuk jenjang karir tadi? Jika memang tidak, mohon infonya bagaimana cara kami, khususnya saya sebagai calon pengajar praktik jika lulus, apakah bisa digabungkan misalkan sama-sama mengerjakan modul seperti si calon guru penggerak, ataukah kami bisa melakukan pendaftaran kembali menjadi guru penggerak supaya kami mendapatkan sertifikat guru penggerak, ataukah bagaimana? Seperti itu. 3 pertanyaan itu saja saya pikir sudah sangat cukup sekali. Terima kasih banyak perhatiannya Pak Kasiman dan lain-lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih Pak Tubagus. Silakan Pak. Pak Tubagus. Yang pertama, nanti Bapak Ibu kan nanti ada grup WA ya. Tiap-tiap kelas itu ada grup WA-nya, karena di situ ada admin yang memberikan harapannya itu harusnya sudah dapat informasi tentang ketentuan pembekalan, kemudian jadwal, ya di situ sudah ada. Silakan nanti teman-teman admin ya segera di-share juga untuk jadwalnya. Yang kedua, Bapak Ibu, harapannya ini tidak mendua ya, artinya silakan dikoordinasikan dengan lembaga masing-masing atau sekolah masing-masing, di sekolah masing-masing bahwa bisa izin selama 15 hari supaya bisa fokus mengikuti pembekalan ini. Jadi itu silakan dikomunikasikan. Jangan sampai Bapak Ibu sekalian keluar masuk. Nah ini
tahap yang terakhir, tahap yang menentukan Bapak Ibu sekalian, karena ini adalah bekal Bapak Ibu sekalian untuk melakukan pendampingan. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, ya, ikuti dulu sebagai pengajar praktek. Nanti akan apakah akan mendapat sertifikat? Kalau Bapak Ibu sekalian mengikuti pembekalan ini, itu mendapatkan sertifikat pembekalan yang jumlahnya 120 JP. Ini sertifikat pembekalan. Kalau nanti mendampingi calon guru penggerak selama 6 bulan, akan mendapatkan apa? Mendapatkan surat keterangan telah melakukan pendampingan. Surat keterangan. Jadi bukan sertifikat guru penggerak. Sertifikat guru penggerak itu akan Bapak Ibu dapatkan kalau Bapak Ibu sekalian statusnya guru, statusnya kepala sekolah, ya, kemudian mengikuti rekognisi atau penyetaraan. Ya, saya kira nanti masih jauh ya Bapak Ibu sekalian, karena apa? Untuk mengikuti penyetaraan atau rekognisi, Bapak Ibu sekalian minimal 1 kali melakukan pendampingan. Ya, 1 kali berperan sebagai pendamping, 1 angkatan. Misalnya nanti di angkatan 5. Angkatan 5 itu nanti akan berjalan mulai bulan Mei sampai bulan Desember. Ya, Desember di awal. Artinya Bapak Ibu sekalian kalau sudah selesai itu mempunyai hak ya bisa mengikuti rekognisi. Jadi jangan berpikir terlalu jauh dulu, tapi bisa nanti mengikuti penyetaraan. Memang prosesnya agak panjang, tapi itu yang bisa Bapak Ibu sekalian lakukan. Jadi bisa Pak, ya. Menurut saya sekarang fokus saja dulu pembekalan, fokus dulu nanti pendamping. Setelah itu baru berpikir, oh saya nanti mau ikut yang rekognisi. Itu ya Pak. Terima kasih Pak Kasiman. Oke. Baik, terima kasih Pak Kasiman. Izin menambahkan Bapak Ibu, terkait dengan jadwal, masing-masing admin insya Allah sudah menambahkan jadwal ya di kelas masing-masing, itu mulai tadi malam itu sudah di-share. Ada di file informasi untuk CPP. Filenya itu berbentuk PDF. Di situ sudah digambarkan, sudah dilukiskan bahwasanya setiap hari itu Bapak itu bertemu di Jimit itu berapa kali. Apakah bertemu dengan instruktur, fasilitator, jam berapa. Di situ sudah sangat lengkap. Coba nanti di scroll up atau di scroll down percakapan di WA grupnya. Tolong cari file informasi untuk CPP. Ada di sana lengkap. Baik, Bapak Ibu, kita beralih ke penanya berikutnya. Di sana ada Ibu Fadilah. Ibu Fadilah Umi Maisyarah. Silakan Ibu. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk beragama lain. Selamat bertemu kembali Bapak Kepala Sekolah. Mohon izin, saya CGP Angkatan 2 dari Kabupaten Malang. Sekarang alhamdulillah berada di sini dan sehubungan dengan pertanyaan yang saya ajukan, andaikan nanti ini mungkin nanti akan dijumpai juga sama teman-teman PP yang lainnya. Dari pengalaman kami ketika jadi CGP sebelum GP Bapak pendampingan oleh PP itu kan kami ini di lembaga sebagai guru mata pelajaran benar-benar dieksplor. Aksi nyata kami benar-benar dieksplor. Nah, dari sehubungan dengan apa yang pernah kami rasakan ketika bersama pendamping kami, bayangan kami adalah di angkatan 5 di pengumuman seleksi yang pertama itu kami lihat di daerah kami ada SMK Bapak, banyak SMK. Sementara kami dari SMA, dari lembaga SMA. Kemudian di SMK itu meskipun swasta yang kami tahu mereka itu SMK PK. Nah, di sini yang ingin kami tanyakan, nanti andaikan kami sebagai PP punya rezeki mendampingi teman-teman di wilayah kami, nah itu
batasan kami dalam mengeksplor mereka supaya tidak terus terang tentang PK kan kami belum tahu ya Bapak ya. Nah itu batasan-batasan yang boleh kami lakukan dalam mengeksplor guru-gurunya karena di Kabupaten Malang alhamdulillah untuk tahun ini SMK-nya banyak Bapak. Jadi SMK, SMA alhamdulillah lebih banyak dari gelombang pertama kemarin dari angkatan 2. Nah, pertanyaan kami ya itu tadi mohon petunjuk, mohon arahan bagaimana nanti kami mengeksplor mereka itu supaya enggak masuk atau enggak salah atau enggak beda konsep gitu dengan pemahaman mereka yang sudah mereka dapatkan dari dari materi-materi yang tentang PK tersebut. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kalimat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Kapolja. Bapak Ibu sekalian saya sampaikan ya, Bapak Ibu bukan mendampingi sekolah ya, tapi mendampingi guru penggeraknya. Dan kalaupun mendampingi guru penggeraknya, itu bukan mendampingi kompetensi profesionalnya, bukan mendampingi mata pelajarannya, tapi mendampingi belajar bagaimana kepemimpinan ya. Jadi gini, kemarin ada kasus juga Bapak Ibu, ada yang cerita bahwa Pak Kasiman, saya itu guru TK, ya, yang saya dampingi guru SMA. Saya sudah berpikir bahwa dari awal nanti saya bermasalah, saya harus mandiri, harus bisa mendampingi guru SMA. Kejadian pada waktu hari pertama pendampingan ke sekolah. Itu ke sekolahnya bilang, Bu, sampean dari mana? Saya guru TK, Pak. Gitu. Ibu bisa mengerti apa tentang kurikulum SMA? Sudah dibilangi gitu. Walaupun dari Ibu itu tahu apa tentang SMA, gitu kan? Sementara Ibu itu guru TK. Nah, Bapak Ibu jangan khawatir ya, sampaikan kepala sekolah dulu kalau ke sekolah ya, kalau melakukan pendampingan, Pak, saya itu mendampingi si guru A misalnya, dan saya mendampingi tentang kepemimpinan, bukan mendampingi tentang mata pelajaran, apalagi mendampingi sekolah. Jadi pembekalan ini, Bapak Ibu sekalian, itu membekali tentang bagaimana pendampingan itu dilakukan. Ya, jadi jangan khawatir kalau Bapak Ibu sekalian nanti mendapatkan CGP dari SMK PK, dari SMK, dari SMA, itu jangan khawatir. Karena apa ya? Yang didampingi adalah gurunya, bukan kepala sekolahnya, bukan sekolahnya, bukan mata pelajarannya. Gitu. Sampai-sampai guru TK itu bilang, Bapak mungkin ahli di SMK, tapi Bapak juga tidak ahli di TK. Itu sampai bilang gitu. Jadi jangan khawatir, ini bagian dari penguatan ya Bapak Ibu sekalian supaya percaya diri bagaimana melakukan pendampingan. Apa yang menjadi tugas-tugas pendamping itu yang akan dilaksanakan. Apa yang nanti diberikan tentang pendampingan, pembekalan ini, itu yang akan dijalankan. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak berpikir, oh ini mata pelajaran fisika, ini matematika, tidak ada di situ. Ya, jadi jangan khawatir Bapak Ibu sekalian, kuatkan. Kalau nanti Bapak Ibu sekalian agak ragu dan lain-lain, silakan diskusi dengan pengajar praktek lainnya ya. Dengan praktek lainnya, gitu ya. Kemudian jangan lupa kalau ke sekolah itu ya harus ke kepala sekolah, kulonuwun dulu, permisi dulu. Jangan selonong begitu saja, itu harus ke situ dan jangan ini merasa bahwa saya pendamping, itu lebih baik ya menghormati apa yang dilakukan di situ ya, berbuat baik ya, kulonuwun, itu saja. Saya kira itu ya Bu Wadidila ya. Ya Bapak, baik Bapak, terima kasih. Kita beralih ke penanya berikutnya. Di layar sudah ada Pak Parmana Sinaga. Silakan Pak Sinaga. Ya, terima kasih kepada Bu Anita. Suara saya bisa didengarkan ya Bu ya?
Dengaran. Jelas, Bapak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi bagi kita semua CGP yang luar biasa. Saya ingin bertanya kepada Bapak Kasiman. Memang sudah dijelaskan tadi bagaimana kiat-kiat menjadi seorang calon guru praktik itu. Tadi sudah disampaikan sebenarnya oleh Pak Tubagus, itu karena kita kan masih PTM terbatas. Jadi kita itu masuk 50%. Padahal di dalam surat yang pertama tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar di sekolah. Itu pernyataan dari kepala sekolah, makanya kepala sekolah menandatangani surat dukungannya. Jadi kalau tadi kan jadwal itu padat semua sampai jam 14. Tentu sekali pasti mengganggu kegiatan belajar mengajar di sekolah. Jadi bagaimana mensiasatinya ini? Kemudian yang berikutnya, pertanyaan yang berikutnya, ada juga mengupload surat tugas dari kepala sekolah, itu ada nggak batas waktunya kita mengupload? Kemudian yang terakhir, tadi kita harus mendampingi guru penggerak di sekolah-sekolah. Yang memilih guru yang akan kita dampingin itu apakah kita sendiri atau dari tim guru penggerak ini, Pak? Ya, mungkin itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sinaga. Kami mohon kembali kepada Pak Kapolja untuk memberikan pencerahannya, Bapak. Ya, silakan, terima kasih Pak Sinaga dan Bapak Ibu semuanya. Jadi silakan ya disesuaikan dengan kondisi Bapak Ibu sekalian di sekolah. Penjadwalannya seperti apa? Apakah misalnya Bapak Ibu sekalian berbentrokan, apakah nanti bisa dialihkan pembelajarannya di guru yang lain atau seperti apa? Karena kita tidak tahu persis kondisi di sekolah masing-masing. Yang bisa menyesuaikan siapa? Ya Bapak Ibu sendiri. Ya, pada prinsipnya di pembekalan ini kita mohon untuk kehadirannya selama 15 hari itu. Yang lain-lain ya silakan diatur di tempat Bapak Ibu semuanya. Yang berikutnya, siapa yang nanti memilih guru penggerak nanti akan diplotting oleh Pempa-TK sebagai penyelenggara pendidikan guru penggerak. Bapak Ibu sekalian, biasanya ya setelah nanti diumumkan pengajar prakteknya, diumumkan guru penggeraknya, biasanya Pempa-TK itu berkoordinasi dengan kabupaten kota atau pengajar prakteknya, membagi guru penggerak. Pembagiannya seperti apa? Biasanya diambil yang terdekat dengan lokasi pengajar prakteknya, ya. Karena Pempa-TK itu penyelenggara itu tidak tahu lokasinya, gitu kan? Yang paling tahu adalah pengajar praktek di lokasi itu. Misalnya ada 50 calon guru penggerak, kemudian ada 10 pengajar praktek. Silakan dibagi, ya. Tapi pasti kita tidak bisa menghindari antar lintas jenjang. Jadi biasanya segitu, Bapak Ibu ya. Jadi dibagi, dikoordinasikan oleh Pempa-TK ya. Saya kira itu ya Pak Sinaga ya. Ada yang belum terjawab ini? Itu Pak untuk penguploadan surat tugas tadi ada saya lihat. Penguploadan surat tugas selama pelaksanaan kegiatan masih bisa ya. Gitu ya. Jadi sedapat mungkin dari awal ya supaya Bapak Ibu sekalian terdeteksi apakah ini mendapatkan surat izin atau tidak ya. Karena gini, surat izin itu penting sekali atau surat tugas itu penting sekali Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai Bapak Ibu sekalian tidak diizinkan ya. Artinya itu nanti jadi bermasalah, tidak hanya bermasalah pada waktu pembekalan ini, tapi bermasalah pada waktu nanti penugasan selama 6 bulan. Ya. Izin penting sekali, jangan sampai juga kemarin ada juga yang izinnya itu ditandatangani sendiri. Itu juga jadi masalah. Ya, jadi masalah. Itu. Karena apa? Komunikasi Bapak Ibu sekalian silakan dibangun di sekolahnya masing-masing. Ya, saya kira itu ya Pak Sinaga. Ya, terima kasih Pak Kasiman. Ya. Ya, silakan mungkin ada yang di chat yang perlu dijawab, Bu Anita. Iya, Bapak. Baik, Bapak. Nah, tadi saya sudah lihat di chat, ada beberapa pertanyaan, tetapi saya mohon izinnya Pak,
Di layar sudah ada beberapa penanya lagi. Dipersilakan kepada Pak Edi Hasanuddin untuk menanyakan apa yang akan ditanyakan ke Pak Kasiman. Mohon untuk langsung aja ya Pak, alias to the point. Ya, langsung aja ke pertanyaan ya, biar nanti banyak yang bisa kita informasikan. Terima kasih Bu Aneta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kasiman yang kami hormati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini? Silakan Bu.